Pada dasarnya alam diciptakan dalam keseimbangan sempurna, mulai dari susunan benda-benda di ruang angkasa sampai berbagai tatanan di bumi, termasuk sistem dalam tubuh manusia. Namun ketamakan manusia telah menimbulkan kerusakan dan mengundang bencana yang lebih besar. Sudah semestinya manusia memiliki kesadaran bersyukur atas semua karunia berupa berbagai fasilitas dalam menghuni bumi ini. Ukuran memasuki tingkat kesadaran dalam hal apapun tidak hanya pada ucapan-ucapan, tapi yang terlebih penting adalah dalam hal perilaku hidup sehari-hari. Banyak orang sudah fasih dalam mengucapkan terima kasih Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan, tapi perilaku hidupnya masih saja tidak dalam kerangka bersyukur. Membuang sampah masih asal-asalan, selalu diajari seperti anak kecil dengan tulisan-tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Belum bisa menyadari bahwa kebersihan, kerapian adalah keindahan bersyukur dalam bentuk menjaga amanah atas pemberian fasilitas alam dari Tuhan. Ini hanya salah satu contoh sederhana yang setiap saat kita lihat di sekitar kita. Lantas bagaimana cara bersyukur yang sebenarnya? Ternyata ucapan-ucapan, pujian-pujian pada Tuhan, dan pelaksanaan syariat peribadatan akan menjadi topeng kemunafikan bila kita tidak mampu dan mau melaksanakan perilaku kesadaran sebagai golongan orang-orang yang bersyukur. Kita masih tidak peduli dengan tatanan keseimbangan yang Tuhan sudah ciptakan dari awal. Keseimbangan dalam bentuk apapun, mengolah alam, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan bisa disuguhi basa-basi dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan syariat, bahkan diupayakan supaya orang lain tahu kalau dia sudah melakukan basa-basi itu. Banyak yang masih belum menyadari bahwa hukum alam itu adalah kepastian. Ketika alam dicederai, maka dia akan menunjukkan reaksinya. Ini hanyalah masalah kapasitas dan waktu saja. Lalu apa sebenarnya yang diharapkan Tuhan menciptakan bumi yang begitu indah dengan berbagai sistem di dalamnya yang begitu seimbang sempurna ini? Yang jelas Tuhan tidak mengharapkan bumi dengan berbagai kehidupan di dalamnya menjadi rusak berantakan seperti saat ini. Kita analogikan, semisal kita dipinjamkan rumah dengan seluruh fasilitasnya untuk ditempati secara gratis seumur hidup. Ucapan terima kasih dan sanjungan sebagai etika berbasa-basi wajib kita sampaikan. Selanjutnya yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menjaga dan merawat rumah serta barang di dalamnya dengan baik. Namun apa jadinya jika kondisi rumah justru menjadi rusak dan banyak barang-barang yang hilang? Sang pemilik pasti tidak berkenan dan kecewa. Jadi apalah artinya memuja dan memuji Tuhan kalau perilaku kita sehari-hari justru senantiasa membuat kerusakan atas fasilitas yang disediakan Tuhan di bumi ini, termasuk perusakan terhadap jasad kita sendiri. Yang demikian jelas bukan tergolong sebagai perilaku orang yang bersyukur. Kalau kita lihat fakta yang ada, kita akan sulit menemukan manusia yang benar-benar bersyukur, karena mayoritas justru senantiasa merusak ciptaan Tuhan, mulai dari merusak sistem keseimbangan dalam tubuh biologis sendiri, membuat jurang ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, serta mengobrak-abrik keseimbangan alam. Semua itu hanya demi memenuhi nafsu keserakahan. Alhasil tubuh biologi manusia semakin lemah, banyak bermunculan berbagai penyakit, bencana alam semakin semarak di berbagai belahan dunia, serta timbul berbagai konflik mulai dari rumah tangga hingga perang antar negara yang menghancurkan. Inilah gambaran nyata bahwa mayoritas manusia di muka bumi tidak mensyukuri karunia Tuhan.
Oleh karena itu, agar kita selamat dan mendapat perlindungan dari Tuhan, maka kita harus bertaubat menjadi orang-orang yang bersyukur dengan sebenar-benarnya, yakni berjuang untuk memperbaiki berbagai sistem keseimbangan ciptaan Tuhan, dimulai dengan memperbaiki sistem keseimbangan diri, baik keseimbangan biologis maupun perilaku. Kemudian membentuk keluarga yang seimbang. Karena tidak sempurna keseimbangan diri tanpa keseimbangan keluarga. Tidak sempurna keseimbangan keluarga jika kita berada di dalam tekanan sistem sosial ekonomi yang tidak seimbang. Dan tidak sempurna komunitas sosial ataupun negara yang seimbang jika tidak dibangun tatanan dunia yang seimbang. Namun perlu diketahui, tidak mudah memperbaiki keseimbangan di tengah kuatnya belenggu sistem yang tidak seimbang, dan sudah menjadi kebiasaan hidup yang melekat selama bertahun-tahun. Dibutuhkan energi yang besar dan perjuangan yang luar biasa untuk membangun dan memperbaiki berbagai sistem keseimbangan. Harus ada komitmen yang kuat terhadap Tuhan untuk siap mewujudkan kehidupan yang seimbang. Komitmen tersebut harus selalu dibina agar bisa tertanam kuat dalam benak dan senantiasa melekat dalam ingatan, sehingga akan mampu membentengi perilaku kita untuk selalu menjalani hidup secara seimbang. Dengan komitmen yang sudah terbina, kita siap membersihkan diri dari berbagai hal yang merusak keseimbangan. Berpuasa atau melakukan diet sehat untuk membersihkan fisik kita dari berbagai racun yang mengendap di dalam tubuh. Puasa tersebut harus dibarengi dengan penerapan pola hidup yang sehat seimbang. Kemudian jika Tuhan mengaruniakan sepetak lahan, maka harus dikelola dan dimanfaatkan. Jangan dibiarkan tak terurus atau hanya dipenuhi dengan tanaman hias, tapi juga harus berbagai tanaman sebagai sumber nutrisi tubuh, baik sayuran, buah-buahan, umbi-umbian maupun tanaman obat. Semuanya ditanam dengan sistem budidaya yang sehat dan alami, tidak meracuni tubuh atau mencemari lingkungan. Jika masih memungkinkan, lahan juga bisa dimanfaatkan untuk budidaya ternak ataupun perikanan. Tentunya juga dengan pengelolaan yang sehat dan alami. Sampah-sampah organik dari tanaman, kotoran hewan, maupun limbah rumah tangga diolah untuk menghasilkan pupuk sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, juga sebagai pakan bagi hewan. Jadi baik manusia, tanaman maupun ternak, semua mengkonsumsi nutrisi yang sehat alami. Dengan nutrisi yang baik dan dikonsumsi secara seimbang, akan menciptakan manusia, tanaman, dan ternak yang lebih kuat dan tahan terhadap berbagai penyakit. Inilah salah satu wujud nyata dari bersyukur. Selain membersihkan dan memperbaiki sistem keseimbangan biologis, perilaku juga harus dibersihkan dan diperbaiki dengan pengendalian hawa nafsu. Apa yang kita lakukan ataupun kita penuhi harus menyeimbangkan dengan kebutuhan yang wajar, bukan atas dasar nafsu keinginan yang berlebihan. Baik pemenuhan untuk kebutuhan konsumsi, seksual, nafsu amarah, ataupun nafsu-nafsu yang lainnya, semua harus terkendali. Setelah pribadi dan keluarga siap menjalani kehidupan seimbang, tahapan bersyukur berikutnya adalah meningkat dalam lingkup yang lebih luas, yaitu membangun keseimbangan sosial. Diawali dengan bersosialisasi dan menggabungkan diri bersama orang-orang yang peduli dengan kehidupan seimbang. Selanjutnya siap melakukan pembersihan terhadap harta-harta kita. Perlu diketahui bahwa selama ini kita hidup dalam sistem ekonomi yang timpang, sistem yang penuh ketidakadilan. Jika kita berada di posisi yang diuntungkan dalam suatu sistem dan mendapati ada kelebihan dalam pendapatan atau harta-harta kita, sebenarnya harta-harta tersebut bukanlah hak kita. Harta-harta tersebut harus kita bersihkan dan kita keluarkan untuk memperbaiki keseimbangan sosial ekonomi. Tentunya kita tidak sekedar membagikan harta-harta tersebut ke orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, karena manfaatnya sangat bersifat sementara. Tapi lebih penting dari itu, kita harus membangun sistem sosial ekonomi yang seimbang, yakni membentuk sebuah badan usaha untuk kesejahteraan bersama, karena manfaatnya akan berkelanjutan. Mengapa sih harus badan usaha? Sebuah manajemen yang profesional dan aktivitas yang produktif
lebih identik dengan badan usaha dibanding lembaga-lembaga lainnya seperti institusi pemerintahan, yayasan, ormas, ataupun organisasi masyarakat lainnya. Ini adalah sebuah badan usaha dalam satu kawasan yang ditata berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan. Badan usaha yang bersih dari unsur-unsur kapitalis feodalis yang hanya menciptakan ketimpangan sosial ekonomi. Ini juga bukan manajemen yang menyamaratakan kesejahteraan atau komunis, tapi sebuah badan usaha yang mampu memberikan jaminan keadilan sosial ekonomi bagi setiap anggota di dalamnya dan selalu menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Sistem yang sejalan dengan kehendak Tuhan yang maha adil dan seimbang. Jika proyek badan usaha yang berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan berjalan, ini akan menjadi pilot proyek yang perlu dikembangkan dan direplikasi dalam skala yang lebih luas di berbagai wilayah secara terkoordinir, sehingga akan menjadi organisasi usaha yang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas setara sebuah negara. Pengembangan akan berjalan terus hingga menjadi semacam holding company yang mendominasi dunia. Dengan kata lain, dunia akan ditata dengan manajemen kehidupan profesional yang berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan. Demikianlah gambaran tindak nyata dari sikap bersyukur atas karunia Tuhan. Bukan sekedar berbahasa basi, tapi berjuang dengan segenap daya upaya, membangun dan memperbaiki sistem keseimbangan di bumi Tuhan. Dengan kita bertaubat menjadi orang-orang yang bersyukur, maka Tuhan tidak akan ragu memberikan kita jasad yang lebih sempurna dan fasilitas kehidupan yang jauh lebih baik di akhirat kelak.